selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang general reading ya untuk kehidupan zodiak Gemini di bulan September 2025. Mari kita lihat ada apa aja sih ya, atau bagaimana kehidupan seorang Gemini di September 2025. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi para Gemini di sini ya. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Gemini ya. Oke Gemini, yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisi kamu di bulan September seperti apa ya. Aku melihat di bulan September situasinya mungkin akan ada hal-hal yang kamu kecewakan gitu, kayak ini kok kayak gini sih gitu ya, ini kenapa jadinya kayak gini. Mungkin sesuatu yang juga lebih tepatnya di luar ekspektasi kamu ya. Memang ya namanya dalam hidup pasti selalu ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, yang nggak kita duga bakalan terjadi, yang sekiranya di sini kok ini bisa kayak gini ceritanya, kejadiannya gitu ya. Intinya aku melihat di bulan September ada beberapa hal sepertinya kamu kecewakan gitu ya. Kamu kecewa, kamu ngerasa kayak wah ini nggak seharusnya terjadi kayak gini gitu ya. Terus yang kedua, faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan September? Salah satunya kuliah di sini ya, ini adalah tentang kerjasama ya. Semakin kreatif kamu, semakin banyak belajar kamu, semakin matang perencanaan yang dibuat dalam suatu kerjasama, maka akan semakin baik terhadap kamu efeknya gitu ya. Impactnya di bulan September nggak akan mengecewakan gitu. Jadi dalam suatu kerjasama apa sih yang seharusnya nggak mengecewakan Kak? Yaitu tentang konsistensi, mau belajar, mau saling memahami, mau berkolaborasi dengan baik, seperti itu. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Gemini ini terkadang ada hal-hal yang membuat kamu jadi merasa kayak iya aku tuh kayak berjalan apa ya, di atas kakiku sendiri, berarti kamu mandiri. Aku tuh dalam hidupku kayak berjalan sendirian Kak gitu. Mungkin selama ini memang aku ada support dari banyak orang atau orang-orang tertentu, cuma mungkin akhir-akhir ini enggak gitu ya. Sehingga di masa sebelumnya aku melihat kamu sudah lonely. Terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi kayak ngerasa kehilangan arah gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin seharusnya juga kamu renungi seperti itu, agar kedepannya aku harus gimana sih, mungkin biar orang-orang jadi mendukung kamu lagi ya, mendukung seorang Gemini lagi di sini, agar Gemini juga dalam kehidupannya nggak ngerasa kesepian, lonely gitu. Terus yang keempat di sini ya, tentang harapan dan ketakutan seorang Gemini. Harapan Gemini bahwa semua mimpi-mimpinya, cita-citanya, apa yang dia yakini terwujud nyata gitu di bulan September ini. Sedangkan ketakutannya kamu di sini, kamu takut bahwa kamu insecure, kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri, terus kamu nggak berani dalam mengambil keputusan ya. Itu kamu takut menjadi seseorang yang berputus asa dalam hidup. Terus yang kelima, next stepnya gimana kah kehidupan Gemini gitu ya di September? Aku melihat next stepnya sih mungkin akan selalu ada orang-orang yang kayak memandang skeptis kamu ya, memandang negatif atau sinis ke arah kamu. Tapi kamu kalau aku lihat tetap cuek gitu ya. Tetap cuek meskipun di dalam hati bergumam, orang ini kenapa sih kayak gini, kok dia kayak gini sih ke aku gitu. Terus yang keenam ya, kondisi finansial, keuangan Gemini gimana Kak di bulan September? Aku melihat kalau dari sisi keuangan, kamu agak apa ya, merasa lemah dengan kondisi keuangan kamu sendiri gitu. Apakah memang masih ada yang kurang gitu ya, untuk mungkin ada hal-hal yang katakanlah di September ini akan kamu keluarkan uangnya cukup besar untuk suatu hal penting gitu. Jadi terkadang di sini kamu ngerasa
insecure kalau aku ngeliatnya soal kondisi keuangan, kayak aku tuh nggak ada duitnya loh gitu ya, gini-gini aja loh, ngerasa lemah terkadang kayak gitu ya. Terus yang ke 7, love life, percintaan Gemini. Aku melihat kalau untuk percintaan tuh lebih bebas Gemini ini ya, lebih bebas, dan beberapa kan ada yang melepaskan seseorang ya di bulan September nanti, melepaskan karena ingin bebas kamunya. Lalu yang ke-8, next stepnya lagi, best action yang bisa dilakukan oleh Gemini apakah di bulan September. Aku melihat next stepnya di sini buat kamu ya, teruslah menjadi seorang Gemini yang merasa beruntung dalam hidup ini, penuh kesyukuran dan penuh dengan kepuasan kayak gitu, teman-teman, merasa syukur. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Gemini di bulan September? Aku melihat outcome-nya sih sepertinya kamu akan bertindak tegas dalam hal apapun yang kamu jalani, bertindak tegas, plus mungkin jadinya agak kurang sabaran apapun itu. Tentang omongan juga akan banyak kayak to the point. Gemini ini lebih to the point, lebih tepatnya gitu ya. Lalu juga orang-orang jadi nggak bisa sembarangan ngomong ke kamu kayak gitu loh ya, takut kena semprot sembur karena kamu lagi yang bertindak tegas banget secara omongan, nggak menye-menye gitu ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kehidupan Gemini ya sampai 2025. Yang pertama, kamu dipesankan percaya kepada sesuatu meskipun itu terlihat mustahil bagimu, tapi nggak ada yang mustahil bagi semesta gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan kerja kerasmu akan terbayarkan Gemini. Kuncinya kalau kamunya yakin. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bekerjalah ya tanpa rasa takut, tanpa mengenal rasa takut gitu. Oke. Selanjutnya apalagi Kak? Pesannya mari kita buka ya. Yang pertama, kamu dipesankan katanya di September ini coba ambil waktu kamu untuk punya waktu dengan diri sendiri gitu, untuk bisa bernafas lega, untuk bisa agak santuy agar kehidupanmu nggak buru-buru rasanya semuanya gitu ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan coba fokus kepada prioritas-prioritas kehidupannya kamu. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan ya, coba lihat kehidupanmu dalam sudut pandang ataupun kacamata yang lebih luas gitu, agar kamu tahu jalan ke depan kamu itu seperti apa sekiranya gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini di bulan September, energi paling kuat ya. Ada Capricorn, ada Scorpio, ada Aquarius, Cancer, lagi-lagi Sagittarius, itu aja ya. Tadi Aquarius, Sagittarius. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini teman-teman ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.